Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan kembali tentang bab 5 yang berjudul Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. Beliau wafat ketika Nabi Muhammad SAW menginjak umur 6 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin, di sana beliau dibesarkan hingga umur 5 tahun. Saat memasuki umur 6 tahun, ibunda Nabi meninggal dunia. Kemudian pada umur 6 tahun beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada umur 8 tahun kakek beliau wafat dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, pamannya mulai mengajarkan cara berdagang atau berniaga. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Beliau berhasil dan sukses menjadi seorang pedagang. Keberhasilan beliau karena beberapa hal, yaitu berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah, mampu menghadapi segala cobaan dengan sabar, menyamakan pelayan terhadap pembeli, memiliki sifat percaya diri. Karena perilaku tersebut, Nabi Muhammad SAW disenangi banyak orang termasuk Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dan memiliki 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasa keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian beliau melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama. Wahyu tersebut adalah Quran Surat Al-Alaq 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW menantikan wahyu berikutnya. Akhirnya setelah menanti, beliau mendapatkan wahyu berikutnya, Quran Surat Al-Mudaththir 1-7. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tastakbir, wa lirabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang yang berkumul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang tersebut adalah
Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Setelah berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, setiap harinya banyak yang memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu yang ketiga, Quran Surat Al-Hijj ayat 94-95. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran Surat Al-Hijj, surat ke-15 ayat 94-95. Kemudian beliau menerima wahyu kembali Quran Surat Asy-Syu'ara 214-215. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. Yang artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 214-215. Setelah menerima wahyu tersebut, mulailah beliau berdakwah secara terang-terangan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.